Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berita korupsi kuota haji, yang mana pada video sebelumnya saya juga sudah membahas sedikit dari berita korupsi kuota haji ini, teman-teman. Kita sudah tahu semuanya, banyak sudah berita sudah tersebar lewat media sosial yang yang sudah kita mungkin banyak yang tahu juga. Pada informasi yang baru bahwasanya KPK ini di dalam surat kabar berita itu dikatakan KPK sudah mengantongi nama-nama yang nantinya akan dijadikan tersangka. Maksudnya nama-nama tersangkanya itu sudah ada di pihak KPK. Jadi kasus ini sudah mulai menemukan titik terang, teman-teman. Mungkin tidak lama lagi kita akan mengetahui siapa sih dalang utamanya, siapa sih yang menjadi tersangka utamanya, dan dana itu mengalirnya kemana saja. Nah, itu nanti akan terungkap semuanya, teman-teman. Ya, sebelumnya kita berterima kasih kepada KPK karena sudah berusaha untuk membongkar kasus ini, dan kita mengucapkan alhamdulillah. Semoga dari pihak KPK tidak mendapat intervensi dari manapun atau ancaman apapun, yang biasanya kalau kasus-kasus korupsi ini banyak ancaman-ancaman yang datang bagi yang mau membongkarnya, khususnya pada KPK ini. Teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, sebelumnya kita sudah tahu bahwasannya kasus korupsi kuota haji ini itu terjadi pada tahun 2024 kemarin. Jadi pada masa Menteri Agamanya adalah Gus Yakut Khalil, dan Gus Yakut sudah diperiksa, bahkan rumahnya juga sudah digeledah. Nah, tapi itu semua belum tahu apakah beliau itu merupakan tersangka, juga belum tahu. Yang penting KPK itu sudah bekerja keras. Siapa nanti yang akan menjadi tersangkanya, yaitulah berarti sang koruptor gitu loh. Nah, terus yang lebih penting lagi yaitu adalah apakah PBNU ini benar-benar terlibat, maksudnya oknum atau tokoh-tokoh yang menjadi pengurus NU khususnya di pusat sana, apakah nantinya akan masuk dalam daftar nama-nama tersangka. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu, teman-teman. Maksudnya ini akan menjadi barang yang pembahasan yang kurang baik gitu loh, khususnya bagi warga NU, yang mana NU ini kan warganya banyak, umatnya pengikutnya banyak, bahkan organisasi terbesar. Dan nanti kalau ada tokoh-tokohnya yang terkena KPK yang korupsi, otomatis gimana gitu, teman-teman. Masyarakatnya suruh bayar pajak gini sama tokoh-tokohnya. Ternyata kalau misal ada dari salah satu tokoh misal ada yang ikut dalam kasus ini yang jadi tersangka, yaitu kurang baik bagi warga Nahdien ini. Jadi dari PBNU juga, Ketua PBNU Gus
Yahya. Jadi Gus Yahya ini adalah kakaknya dari Gus Yakut. Kakaknya dari Gus Yakut. Gus Yahya ini beliau menurut berita juga sudah bersuara bahwasannya PBNU ingin segera menuntut ke ke KPK segera diumumkan siapa sih tersangkanya biar tidak jadi bola liar karena menyangkut pautkan organisasi NU, pengurus-pengurus atau tokoh-tokoh yang berada di kepengurusan NU. Ya memang harus segera diungkap segera dibuka tersangka itu siapa teman-teman Nah, saya ulangi lagi teman-teman kalau memang ini memang nanti di dalam keputusan KPK menetapkan tersangka kok ada dari salah satu tokoh NU atau pengurus PBNU yang termasuk dari daftar nama tersangka korupsi kuota haji, maka yang salah adalah oknumnya tersebut, bukan NU-nya. Ini di garis bawahi, NU tidak salah. NU adalah organisasi ulama yang mendirikan ulama yang bersih, alim alamah. Kita sudah tahu semuanya, atas restu Mbah Khalil Bangkalan, terus didirikan oleh berbagai ulama yang dipimpin oleh Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Yai Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri dan banyak ulama-ulama Nusantara di situ. NU-nya tidak salah, akan tapi kalau memang nanti ada di dalam pengumuman KPK kok ada salah satu tokoh PBNU yang termasuk dari pengurus PBNU jadi tersangkanya, maka yang salah adalah tokohnya tersebut. Ingat, kalau jadi pengurus NU harus benar-benar ikhlas, jangan mencari hidup di NU tapi hidupilah NU. Sama halnya Muhammadiyah. Muhammadiyah juga terkenal dengan semboyannya seperti itu. Jadi organisasi Muhammadiyah NU itu benar-benar didirikan oleh ulama-ulama yang bersih, yang alim alamah. Jadi nanti kalau memang ada dari salah satu tersangkanya dari tokoh-tokoh PBNU, maka tokohnya lah yang salah, bukan NU-nya. Oknum tokohnya lah yang salah, bukan NU-nya. Teman-teman jelas maka kita tunggu aja berita selanjutnya dari KPK. Semoga kasus ini segera terbongkar dan siapa dalang dan pelakunya dan kemana aliran dananya itu mengalir, semua akan terungkap. Insya Allah akan memberi kelancaran semuanya, dan kita doakan pada KPK semoga KPK dijaga oleh Allah, terbuka, transparan, dan dihindarkan dari segala ancaman dan intervensi dari manapun. Semua di depan hukum semuanya sama, tidak memandang jabatan, tidak memandang anak siapa, tidak. Semua di depan hukum sama dan harus dihukum dengan seadil-adilnya. Baik teman-teman, itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.